Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Bos Terong. Ya, kita akan mereview bagaimana cara menanam atau pemilihan bibit yang benar ya. Pemilihan bibit yang kualitasnya memang bagus dan cara penanamannya bagaimana teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemilihan bibit cabai yang benar untuk siap tanam di lahan ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman petani seluruh Indonesia atau petani milenial yang ada di seluruh Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal dalam penanaman cabai kali ini. Oke, untuk jenis kali ini saya akan mereview tentang bagaimana caranya menanam benih cabai rawit hijau ya, pelita 8F1. Yang ini bijinya ya. Ini contoh tampilannya. Di sini juga sudah dijelaskan ya. Untuk mulai dari cocok sekali mulai dari dataran tinggi dan dataran rendah ya. Kemudian daya tumbuhnya 85, kemurnian 99,5% dan seterusnya ya. Jumlah bijinya untuk satu kampil ini adalah 2250 butir ya. Dan setelah saya semai ya bentuknya seperti ini teman-teman petani semua. Kemudian sahabat petani, ada juga yang bertanya, Pak, bagus mana potong pucuk atau tidak dipotong pucuk ya ketika nanti kita akan melakukan penanaman ya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan teman-teman ya. Pada hakikatnya ya, untuk penanaman cabai itu baik cabai rawit, cabai keriting itu mau melakukan potong pucuk atau tidak melakukan potong pucuk itu tergantung dari selera atau keinginan petani masing-masing ya teman-teman. Tapi yang saya lakukan untuk cabai rawit saya, biasanya saya di kebun tidak pernah melakukan potong pucuk teman-teman. Karena kenapa? Ya karena pada hakikatnya meskipun tidak melakukan potong pucuk di sini, tunas-tunas akan tetap tumbuh ya, akan tetap tumbuh. Dahan-dahan itu setiap samping ini pasti akan tumbuh teman-teman ya. Jadi tidak melakukan potong pucuk pun sekali lagi tidak apa-apa ya, sekali lagi tidak apa-apa karena nanti cabang itu akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Satu, dan kemudian yang kedua, meskipun kita tidak melakukan pemotongan pucuk ya, jadi dia fokus tumbuh tinggi dulu. Setelah tumbuh tinggi baru dia akan tumbuh bunga ya, dan pohonnya ini akan menjadi kuat teman-teman, seperti itu. Nah sekarang nanti insya Allah akan saya mereview bagaimana tanaman saya yang melakukan potong pucuk dengan yang tidak melakukan potong pucuk teman-teman. Untuk penanaman cabai rawit jenis pelita 8F1 ini ya, kalau teman-teman sudah mempersiapkan lahannya, kan nanti di channel saya akan mereview bagaimana cara membuat bedengan yang benar. Bahkan di video saya sebelumnya juga saya telah memposting atau telah mengupload bagaimana cara pembuat bedengan yang benar dan proses perawatannya juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk penanaman cabai itu memang harus ekstra perhatiannya teman-teman ya, seperti itu. Usia produktif tanaman cabai ini sendiri kan sampai produktif itu 6 bulan ya. Kita bisa melakukan pemanenan setelah masa tanam itu selama 6 bulan ya pemirsa. Apalagi kan sekarang posisi harga cabai di bulan Juni tahun 2022 ini memang luar biasa mahal ya. Sampai-sampai di kalangan petani saja diambil ke kebun, harganya itu untuk 1 kilo sekarang di kebun sudah 70.000 untuk di daerah saya teman-teman ya, seperti itu. Jadi menanam cabai ini merupakan prospek sampingan yang luar biasa, atau mau fokus tani pun dari tanaman cabai ini akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa teman-teman. Jadi sehingga kalau misal pun pas lagi murah kita harus tanam agar pas murah kita punya, pas mahal pun kita ada, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai para petani cabai itu merasa kapok ya, karena tanaman cabai pas lagi murah jadi kita tidak tanam. Harusnya pas mahal pas murah pun tetap kita harus menanam cabai rawit di lahan yang teman-teman miliki, seperti itu teman-teman ya. Oke, demikian konten saya kali ini. Kita ke channel
saya nanti akan mereview bagaimana cara proses penanamannya di lahan, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.